pemirsa, kita kembali lagi di Special Talk Show masih bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Subuh Salam, Ibu Haja Mariani Harahap SI, dan juga Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Subuh Salam, Ibu Ramadiani MAP. Ya, kita masih membahas untuk kuliner dan juga wisata Kota Subuh Salam. Ya, dan kami juga sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang mungkin punya keinginan untuk berlibur ke Subuh Salam, pengen tahu nih sama kedua ibu nih kira-kira di mana sih tempat penginapan yang asik begitu ya, atau di mana sih bisa makan siang dengan kulinernya yang khasnya tersebut, ataupun bisa menikmati arem jeramnya. Pokoknya banyak hal. Apalagi nih untuk Anda yang berada di luar Aceh nih pemirsa, untuk sampai ke Subuh Salam ini Anda bisa menuju Kota Medan atau dari Kota Banda Aceh. Nah, ini dari Kota Medan Anda membutuhkan waktu 6 sampai 7 jam saja perjalanan dengan bis, dengan ongkosnya sekitar 70.000, benar ya Ibu ya? Sangat murah sekali. Jadi dari bayangkan Anda bisa berlibur dari Sumatera Utara dengan jarak tempuhnya 7 jam, atau bisa jadi memilih dari Kota Banda Aceh, jarak tempuhnya adalah 12 jam. Cukup lumayan ya, tapi di sana begitu sampai di Subuh Salam ini terbayarkan rasa lelah kita melihat keindahan alam, kemudian menikmati makanan khasnya dari Subuh Salam sendiri. Ya, saya ingin bertanya untuk Ibu Mariani, Ibu, yang saya menarik sekali melihat dari warna pakaian dan juga kain songket begitu ya. Boleh cerita Ibu, ini belinya di mana? Kemudian ini motif apa sih Bu? Apakah juga salah satu motif Aceh atau memang motif andalan dari Subuh Salam? Ini adalah salah satu motif Aceh. Motif Aceh. Iya. Dan kemudian ya kalau baju atasannya kebetulan aja kita lagi pas mood yang warna ngejreng. Jadi bagaimana Ibu dari tim penggerak PKK ya, dari melalui UKM yang beli, tiba-tiba udah warna ini, ya udah kita udah kompakan begitu Bu ya. Karena warna juga cerah ini meningkatkan moodnya sendiri dari hati kita. Kalau untuk Ibu Ani, kalau untuk Subuh Salam sendiri, untuk songketnya sendiri sudah ada motif tersendiri Ibu ya? Untuk sekarang belum lagi. Belum ada, tapi insya Allah nanti ke depan akan ada tim penggerak khusus untuk menentukan ataupun menciptakan seperti apa sih motif dari Subuh Salam. Nah, boleh cerita Ibu ini untuk wisatawan yang datang ke berbagai objek wisata di Subuh Salam ini, apakah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun? Artinya pengunjungnya meningkat Ibu? Ibu silakan Ibu aja. Sepertinya meningkat Ibu. Seperti tadi saya sampaikan, dengan mungkin ke depan lebih difasilitasi dengan adanya tempat berekreasi ya. Ini mungkin insya Allah tambahlah pengunjung dari luar kota ke Subuh Salam. Kalau untuk aksesnya sendiri, apakah sulit untuk ditempuh dengan perjalanan armada roda 4 begitu Ibu? Seperti mungkin aspal, kondisi aspalnya? Sebagian aspal, sebagian enggak Bu. Ya, agak masuk ke dalam gitu kalau arung jeramnya. Tapi paling asik nih kalau naik motor Ibu ya, motor trail yang pastinya ya. Oke pemirsa, silakan menelpon di 0812 7940 7106 ya. Tapi kita lihat dulu cuplikan dari beberapa foto dan juga video yang dihadirkan oleh Ibu Tim Penggerak PKK. Baik, nah ini pulut ini Bu Ani, silakan komentar Ibu. Ini kue lompong sagu namanya. Isinya sagu, kadang ada dicampur labu, kadang ada sagu sama pisang. Jadi kemudian diaduk, dibakar. Jadi prosesnya seperti pembuatan kue pulut begitu ya, dibakar. Mirip. Rasanya seperti apa sih Bu? Ya manis. Manis, manis lah. Karena emang terbuat dari sagunya. Iya, tapi manisnya enak karena manis pisang gitu. Nah, kalau ini ada yang unik nih, seperti kalau di sini kayak kue ade. Kalau di Subuh Salam apa Bu namanya? Ini apa tadi tuh? Gedas sagu tuh. Iya, gedas sagu. Gedas sagu.
Oke, baik. Ada lagi saya pengen tanya nih, banyak hal. Jadi sebelum saya datang menikmati keindahan Subuh Salam ya, tadi saya berharap kalau ibu-ibu PKK di sini tadi bawa contoh makanan biar saya santap nih. Ini apa lontong Bu ya? Lain kali. Ini mie runding. Nah, ini makanan ringan yang sering dicari oleh ibu-ibu ataupun pemuda karena makanannya hampir seperti apa ya? Kayak mie sop, bakso, tapi ini beda, rasanya beda, lebih seger gitu. Ini kuahnya terbuat, maksudnya dengan santan begitu Bu, bahan tidak, bakunya tidak? Seperti sop. Seperti sop. Dan itu kalau saya nggak salah lihat ini seperti penampakan lontong. Bukan lontong, milidi. Milidi. Oke. Nah kalau ini apa nih Bu? Ini apa? Delabar sayur. Delabar sayur. Kalau seperti ini, kalau urap. Tapi dia pakai ambu-ambu. Kalau sini apa ya, kelapa gongseng. Kelapa gongseng. Ini paling nikmat dimakan dengan nasi. Iya. Oke. Apalagi kalau nasinya panas nih. Saya jadi lapar deh. Nah, ini apalagi nih Bu? Ini tampilannya manis sekali Ibu. Ini yang kita unggulkan sekarang ini untuk menjadi kuliner. Menjadi yang kita perlombakan, yaitu namanya Dita Nelabar Manuk. Waduh, cerita Bu. Bagaimana bahan bakunya apa, kemudian cara memasaknya bagaimana, silakan. Bahan bakunya itu ayam kampung, bumbu gongseng, kemudian bumbu-bumbu yang lain seperti biasa bawang, bawang putih dan lain-lain. Kemudian beras itu ditumbuk. Nah, itulah kemudian diracik semuanya. Itu kalau untuk ditaknya itu yang putih ya, itu tidak dimasak, tetapi dia setelah ditumbuk terus dicampur dengan apa ini Bu ya? Santan. Kelapa ya. Kelapa. Taruh santan juga. Ini nah inilah baru ditetak. Biasanya dikepal gitu. Tapi karena kita agak dimodif karena mau untuk untuk ini ya, untuk diperlombakan. Nah, jadi ada bisa kita bentuk bulat pakai cetakan. Baik. Nah, Ibu dari semua tampilan foto ataupun gambar makanan khas dari Subuh Salam ini, apakah dari sekian banyaknya adalah makanan yang memang sehari-hari dinikmati atau memang ini hanya di acara-acara khusus saja? Kalau untuk Dita Nelabar Manuk tadi, ini biasanya dipakai untuk orang luar dapur. Ini dianggap setiap acara-acara yang agak adat gitu, ini selalu hadir kalau untuk Dita Nelabar Manuk tadi. Dita Nelabar Manuk ya. Jadi kalau yang lainnya seperti kue talam, ini acara-acara pesta, kadang juga ya acara-acara syukuran, acara-acara biasa ini juga ya menjadi andalan. Oke, next. Nah, ini seperti apa nih Bu? Apakah juga ini semacam makanan pencuci mulut Ibu? Silakan. Ini kalau bahasa kami namanya pelita talam. Nah, atau kue talam. Maknanya Ibu? Kalau maknanya ini memang apa? Bisa begitu? jadi tutup cuci mulut itu juga untuk makanan snack gitu biasa kalau ada acara-acara. Nah, kalau di Subuh Salam lidah masyarakatnya sendiri apakah lebih menyukai rasa pedas, manis atau bagaimana Ibu? Pedas Bu. Pedas ya. Karena menu kami pun banyak yang pedas memang. Baik, ada lagi kita. Kalau makanan ringannya tadi saya seperti mie runding tadi saya bilang, itu makanan istilahnya yang sering lah seperti itu. Nah, ini belekat, betul Ibu? Bukan. Ini peleng. Ternyata saya memang bukan penikmat ya. Karena hampir semua namanya sudah saya sebutkan nama makanannya salah semua. Karena memang saya juga asalnya bukan dari Subuh Salam. Bisa jadi Bu, ajarin dong Bu cara bikin makanan yang ini Bu nantinya. Yang ditampilkan dan juga yang dipromosikan di acara Festival Kuliner Aceh di Taman Ratu Syafituddin ya. Apa saja sih Bu? Ada 13 hidangan. Ini ada juga minuman, sirupan gadong, terus goder. Kalau makanannya tadi itulah Dita Nelabar Manuk, mie runding,
hasil-hasil UKM juga ada. Nah, kalau untuk yang ditampilkan di Sambal tuk-tuk, sambal ya. tuk-tuk. Nah, baik Ibu Ani, yang ditampilkan di festival kuliner tersebut, apakah ini diperlombakan atau memang hanya sebagai yuk kita promosi untuk makanan khas dari Subuh Salam, Ibu? Iya. Ini diperlomba. Diperlombakan. Iya. Nah, ini 3 hari, artinya besok sudah tutup dong festivalnya, sudah berakhir. Nah, ketika menampilkan makanan ini kan maaf, makanannya kadang tidak ada pengawet, jadi kan cepat basi nih Bu. Ini masaknya jauh-jauh hari dari Subuh Salam atau masaknya ketika sudah berada di Banda Aceh? Masaknya di Banda Aceh. Bahkan kita masaknya itu udah nggak terlalu banyak, pengunjung kan rame. Terus habis kita masak lagi, jadi standby nih untuk ibu-ibu yang masak, ibu-ibu PKK, ini standby. Jadi bumbunya sudah disediakan, begitu kira-kira tinggal sedikit, kembali masak. Jadi nggak pernah putus kalau untuk ini Subuh Salam. Jadi yang ikut masak ini adalah anggota-anggota yang di bawah hari ini juga, Ibu? Iya, sebagian. Subuh Salam. Iya, Subuh Salam. Bangga ya, Ibu ya. Nah, jadi walaupun hari ini mereka banyak sekali berkesempatan untuk datang ke Studio CTV, meninggalkan pekerjaannya sementara di festival kuliner ya. Kalau besok sudah bergumul kembali, Bu, dengan bumbu dapur ya maksudnya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang nanti yang diperlombakan di festival kuliner sesuai dengan harapan. Optimis nggak nih, Bu, bisa menang? Optimis sekali. Kira-kira juara berapa, Bu, maunya? Juara satu. Karena ibu-ibunya semangat, Bu. Bahkan ini luar biasa, ibu-ibu dari penggerak PKK ini yang bukan masuk penggerak PKK pun ikut. Jadi ya udah, kita nggak apa-apa lah. Karena sekali-sekali kan kita ajak juga. Perdana ini, Bu. Jadi rame, mereka ada sampai lebih 50 orang, ibu-ibunya aja. Sampai pakai sip kita buat. Supaya jangan kecapean. Iya, baik. Nah, selama tim juga ke Aceh, ke Banda Aceh, maaf Ibu, meninggalkan keluarga yang ada di Subuh Salam ini, sempat cerita nih bagaimana mungkin keindahan kota Banda Aceh. Apakah juga mungkin ada yang baru pertama kali Bu datang ke kota Banda Aceh? Iya, banyak Bu, banyak. Iya, cerita Bu, mereka seantusias seperti apa Ibu? Mereka tuh jalan-jalan pertama itu mereka tuh saya lihat kemarin ke ini Masjid Baitur Rahman, ke Masjid Raya. Jadi mereka tuh sholat di situ. Nah, jadi mungkin doa-doa lah di masjid. Betul. Nah, kemudian jalan-jalan ya ke Lampu musim tsunami. Musim tsunami juga mereka. Pokoknya yang belum pernah tuh mereka itu sangat semangat. Saking semangatnya Bu, pagi-pagi tuh sebelum subuh tuh mereka udah siap subuh langsung kerja terus, nggak tahu capek sampai malam. Nanti kita duduk di Anjungan itu tempat kita, mereka tuh tetap setia menemani kita sampai jam 12 malam ikut juga, baru balik, baru bubar. Dan ada kita panitia yang memang khusus menjaga karena memang barang-barang kita kan banyak yang dibawa dari Subuh Salam, seperti panci, wajannya Bu ya, lengkap, kompor, alat perang ibu-ibu ya. Baik, nah kita nikmati dulu cuplikan video dari tim penggerak PKK Subuh Salam. Baik, nah Bu, tolong Bu ceritakan ini di mana? Yang tadi dong video, iya silakan Ibu Ani. Ini wisata Silangit yang tadi, cuma memang saya belum pernah pergi. Ya, inilah apanya masuk ke dalam ya Bu ya. Karena sering ditampilkan, itu namanya wisata Silangit. Oke, air terjun ya Bu ya? Ya, jadi ini sangat bagus Bu, cuman memasukkan ke dalam itu tadi aksesnya itu kan agak sulit, sehingga banyak kan masyarakat yang memang ada di daerah situ yang sering ke situ. Nah, kalau kita sendiri pun seperti apa yang sampaikan tadi, karena memang akses jalan seperti itu Bu, jadi agak sulit. Nah, ini wisata baru di Kota Subuh Salam Ibu ya. Kalau untuk cuacanya sendiri bagaimana di sana Ibu? Lebih ke udara sejuk pegunungan atau panas Ibu? Sejuk Bu. Sejuk sekali untuk seperti kota hujan kalau Subuh Salam tuh. Wow, seperti kota hujan Subuh Salam. Nah, ini masih tadi di wisata yang pertama ya Ibu ya, Silangit ya, betul? Iya, di Sultan Daulat nih Bu, Kecamatan Sultan Daulat nih. Oke. Nah, bagaimana cara meningkatkan sektor perekonomian bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata tersebut Ibu?
Untuk saat ini karena memang pengunjungnya belum ramai, ya Bu, jadi ya belum bisa kita tingkatkan. Sekelilingnya itu masih hutan, bukan? Ya, artinya memang beberapa tempat wisata yang ada di Sebu Salam ini belum terjamah tangan-tangan nakal begitu Bu ya. Masih yang masuk ke dalam hutan tersebut adalah warga lokal sendiri sambil mencari ikan mungkin ya, karena mata pencariannya adalah nelayan, betul Ibu ya? Sebagian. Nah, Bu, ngomong-ngomong dong tentang tim penggerak PKK yang sendiri, sebenarnya fungsinya sendiri seperti apa Ibu? Ya, fungsi dari PKK ini kan untuk membina masyarakat, untuk membantu daripada ekonomi lah khususnya kan. Nah, pembinaan ini kan kita awali dari desa, kita buat supaya ibu-ibu itu bisa bermandiri, mungkin dengan menanam sayuran di mengenaikan lahan yang ada, atau di belakang rumah mungkin ada lahan sedikit. Nah, ini kan bisa membantu untuk kebutuhan rumah tangga. Dan kuncinya ya intinya kita untuk mensejahterakanlah dari keluarga. Dengan ibu-ibu kita ajak, kita bina. Nah, mereka bisa membuat kreatif sendiri yang bisa membantu daripada ekonomi. Ya. Nah, Bu Ani, untuk ya masih tingkat perekonomian yang ada di masyarakat, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kota Sebu Salam ini, memang mereka lebih artinya menyempatkan diri untuk meningkatkan perekonomian dari segi kuliner, begitu Ibu? Sebagian ada yang kuliner juga, ada yang berdagang, ada juga. Jadi memang fleksibel ya Ibu ya, ada yang berdagang, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang jadi PNS juga ya. Baik, nah segera kami akan segera kembali pemirsa, tetap di Special Talk Show.